Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 2119-2121. Tepat setelah Jasper selesai membujuk Wendy dan menyuruhnya pergi, Anna memanggilnya. Apakah kamu punya waktu hari ini? Biarkan aku membelikanmu makan siang. Nada bicara Anna terdengar agak aneh, dan sepertinya ada sesuatu yang terjadi saat dia bersama Wendy akhir-akhir ini. Meskipun Jasper sudah makan, dia pikir akan ada masalah besar di masa depan jika dia tidak menyelesaikan masalah antara Anna dan Wendy dengan benar. Astaga, Jasper mau tak mau meratapi kenyataan bahwa hidupnya begitu sulit. Beri aku alamatnya, dan aku akan pergi. Datanglah ke restoran musim semi 9 naga. Aku akan menunggumu di sini. Anna menutup telepon setelah berbicara. Jasper tidak membuang waktu dan langsung menuju ke lokasi yang dikirim Anna. Setengah jam kemudian, dia tiba di Spring Restaurant. Ini adalah restoran tua di Harbor City. Itu tampak sederhana dan pendiam dari luar, tetapi banyak petinggi di Harbor City sering datang ke sini untuk makan. Jasper masih di pintu, dan matanya yang tajam melihat mobil Robert. Aneh bukan Robert di Malaya. Mengapa dia kembali ke Harbor City? Namun, Malaya dan Harbor City tidak jauh dari satu sama lain, dan rumah Robert juga berada di Harbor City, jadi tidak mengherankan jika dia akan datang. Jasper tidak berpikir berlebihan. Dia pikir dia harus melihat Anna dulu. Setelah berjalan ke Spring Restaurant, Jasper bertanya kepada pelayan di mana Anna sebelum tiba di kamar pribadi. Kemudian, dia mendorong pintu dan berjalan masuk. Dia melihat Anna mengenakan rok pendek biru langit yang menguraikan sosok anggun dan melengkungnya. Dia sedang duduk di kursi, santai bermain dengan ponselnya. "Maaf membuatmu menunggu," kata Jasper sambil tersenyum. Anna meletakkan teleponnya, meliriknya, dan berkata dengan aneh, "Mengapa kamu begitu terlambat? Saya pikir Anda takut untuk datang menemui saya karena takut ditemukan oleh Wendy." Dia terdengar sangat cemburu ketika dia mengatakan itu. Jasper agak tercengang. Dia menutup pintu, berjalan ke arah Anna, dan menjelaskan dengan nada lembut, "Jangan terlalu banyak berpikir. Saya memiliki banyak hal untuk ditangani di Harbor City kali ini, jadi saya tidak terlalu memperhatikan Anda. Selain itu, bukankah Wendy selalu bersama Anda membahas perkembangan selanjutnya dari industri informasi di Harbor City? Bagaimana dia bisa melarangku melihatmu?" Sebenarnya, niat awal Jasper adalah untuk menjelaskan dengan jelas bahwa dia tidak berinisiatif untuk datang menemuinya karena dia sibuk, bukan karena alasan lain. Ditambah lagi, itu bukan karena Wendy tidak mengizinkannya untuk melihatnya. Namun, setelah dia mengatakan itu, wajah Anna semakin turun. Dia mendengus dingin, memalingkan wajahnya, dan berkata, "Dengarkan apa yang baru saja kamu katakan. Kamu membuatnya terdengar seperti Wendy yang sangat murah hati sedangkan aku hanyalah seorang wanita yang selalu cemburu." Jasper merasa kepalanya berdengung. Kemudian, dia meletakkan tangannya di bahu Anna dengan sedikit kebingungan. "Putri, berhenti merajuk. Aku salah karena mengabaikan perasaanmu selama ini, oke?" Jasper dengan lembut meraih tangan kecil Anna yang cantik dan berbicara setelah meletakkannya di dadanya, "Sebenarnya, kalian berdua sama pentingnya di hatiku. Bagaimana mungkin aku tidak datang menemuimu jika aku punya waktu? Hanya saja Anda juga tahu bahwa situasi internasional akhir-akhir ini sedang bergejolak, dan situasi dalam negeri tidak terlalu damai. Memang ada banyak hal yang menunggu saya untuk berurusan dengan Duri. Tolong lebih mengerti, oke?" Setelah mendengar apa yang dia katakan, ekspresi Anna sedikit melunak. Kemudian, dia menghela nafas dan berkata, "Sebenarnya, aku tidak sebodoh itu. Aku hanya marah karena Wendy selalu bertingkah seolah dia sudah menjadi ibu pemimpin. Menurutnya, jika Wendy tinggal di daratan sementara dia tinggal di Harbor City, Anna tidak akan peduli dengan Wendy jika mereka tidak perlu sering berinteraksi satu sama lain. Namun, dia harus bekerja dengan Wendy sekarang, yang sangat sulit baginya. Setiap kali Anna ingat bahwa Wendy akan terus bertindak seperti ibu pemimpin keluarga lain untuk waktu yang lama di masa depan, dia menjadi gelisah. Itulah mengapa dia mengundang Jasper hari ini untuk melampiaskan kemarahan yang dia tahan selama ini. Setelah mendengarkan keluh kesah Anna,
Jasper justru merasa sedikit menyesal di dalam hatinya. Pada akhirnya, dia gagal menangani hubungan antara kedua wanita itu, dan dia memikul banyak tanggung jawab untuk ini. Dia meletakkan tangan Anna di tangannya dan berkata dengan suara yang dalam, "Oke, aku berjanji sekarang bahwa aku akan melakukan yang terbaik untuk bersikap baik kepada kalian berdua selama sisa hidupku. Jadi tidak perlu bagi Anda untuk memperebutkan masalah ini. Bukankah baik bagi semua orang untuk rukun?" Anna menarik tangannya dari Jasper, mengangkat dagunya sedikit, dan berkata, "Jika seorang pria datang dan berbagi Wendy atau aku denganmu, apakah kamu bisa bergaul dengan pria itu secara harmonis?" Jasper terdiam. Sejujurnya, dia benar-benar tidak bisa mentolerir hal seperti itu sebagai seorang pria. Namun, dia berharap kedua wanita itu, Wendy dan Anna, bisa menanggungnya untuknya. Singkatnya, dia hanya egois. Namun, bahkan jika Jasper menyadari hal ini, dia tidak bisa membuat pilihan sekarang. Dia tidak bisa menyerahkan Anna untuk Wendy atau melepaskan Wendy untuk Anna. Ini adalah pertanyaan pilihan ganda yang tidak bisa dia pilih. Melihat Jasper begitu bermasalah, Anna akhirnya melunak dan menghela nafas pelan. "Lupakan saja, aku hanya marah. Aku tahu ini juga sulit bagimu. Jangan khawatir, saya hanya curhat. Itu tidak akan mempengaruhi kerja sama saya di masa depan dengan Wendy." Mendengar dia mengatakan itu, Jasper merasa nyaman di hatinya dan dengan ringan mencium punggung tangan Anna. "Itu semua salahku. Bahkan jika Anda ingin memukul atau memarahi saya, tidak apa-apa. Saya tidak akan memiliki satu keluhan pun." Anna menatapnya dengan matanya yang indah dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. "Kenapa aku harus mengalahkanmu? Lupakan saja, ayo makan. Saya tidak lapar. Aku hanya bisa menemanimu," kata Jasper sambil tersenyum. Dia tidak bodoh. Dia tidak akan memberitahu Anna bahwa dia baru saja makan dengan wanita lain tepat setelah dia merapikan semuanya dengannya. Meskipun Jasper tahu makan siangnya dengan Celine tidak berarti apa-apa, dan itu hanya makan siang di antara teman-temannya, dia tidak bisa pastikan bahwa Anna tidak akan terlalu banyak berpikir. Setelah keduanya selesai makan, mereka berjalan keluar dari Spring Restaurant. Ketika mereka tiba di pintu masuk, mereka bertemu dengan Robert, yang kebetulan sedang berjalan keluar. "Oh, Tuan Lynn, lama tidak bertemu. Aku tidak menyangka kamu akan makan di sini hari ini." Setelah Robert melihat Jasper, dia menyapanya dengan senyuman. Pada saat yang sama, dia melihat Anna. "Apakah ini Anna? Anda telah berubah menjadi wanita yang begitu cantik. Kamu semakin menakjubkan sekarang." Anna sudah terbiasa dengan pujian seperti ini, jadi dia hanya mengangguk dengan sopan. "Halo, Tuan Coyle. Ayahku baru saja membicarakanmu 2 hari yang lalu. Karena Anda berada di Harbor City, mengapa Anda tidak datang ke rumah kami kapan-kapan?" Robert tersenyum dan mengangguk. Oke, aku pasti akan mampir ketika aku punya waktu." Setelah berbicara, dia menatap Jasper lagi. "Ten, Lynn, bolehkah saya berbicara dengan Anda?" Jasper punya firasat bahwa Robert mungkin memiliki sesuatu yang penting untuk diberitahukan kepadanya. Jadi, dia berkata kepada Anna, "Tunggu aku." Anna mengangguk, "Baiklah, silakan." Jasper dan Robert berjalan ke sofa di aula dan duduk. Kemudian, Jasper bertanya, langsung ke intinya. "Ten, Coyle, apa yang ingin kau katakan padaku?" Jasper langsung ke intinya, karena dia menghargai efisiensi. Dia memiliki banyak hal yang harus dilakukan, jadi dia selalu cepat dan tegas ketika melakukan bisnis. Jika ada orang lain yang berani berbicara dengannya seperti ini, Robert pasti sudah lama membalikkan meja, tapi sekarang, orang yang duduk di depannya adalah Jasper dari JW Group. Robert menatapnya, ragu-ragu, dan kemudian bertanya, "Ada satu hal. Pernahkah Anda mendengarnya?" Jasper mengangkat alisnya. "Oh, apa itu?" "Saya baru saja kembali dari Malaya dan mendapat kabar terbaru. Keluarga-keluarga di Amerika Serikat yang mengendalikan ekonomi global telah merekomendasikan Soros sebagai pemimpin mereka. Dengan dukungan mereka, Half the Harbor Langdon siap mengembangkan pasar Tera Tenggara. Hingga saat ini, PDB domestik seluruhnya ditopang oleh industri manufaktur kelas bawah, sedangkan sebagian besar pengendali di balik industri manufaktur tersebut adalah negara-negara Eropa dan Amerika.
Jika Half the Harbor Langdon diizinkan untuk berinvestasi di sekitar Summerland, banyak pabrik di Summerland pasti akan dipindahkan ke wilayah Terra Tenggara. Jika negara-negara tetangga ini dibiarkan mengembangkan ekonomi dan kekuatan nasionalnya, mereka berpotensi mengancam Summerland. Dalam waktu dekat, setidaknya ratusan ribu orang di Summerland akan kehilangan pekerjaan dan diberhentikan. Ekspresi Jasper menjadi sedikit serius setelah mendengarkan kata-kata Robert. Dalam kehidupan sebelumnya, Half the Harbor Langdon hanya mentransfer aset domestik untuk diinvestasikan di Terra Tenggara 15 tahun kemudian. Namun, kali ini, karena Jasper, setengah pelabuhan Langdon mempercepat tindakannya dan mulai menyebar di Terra Tenggara dan tempat-tempat lain terlebih dahulu. Jasper mengulurkan tangan dan menyentuh dagunya. Dia mulai berpikir, dan kemudian dia berbicara lagi setelah beberapa saat berpikir. Jika Half the Harbor Langdon mulai berinvestasi di Terra Tenggara dan negara-negara lain dalam belasan tahun, itu mungkin benar-benar berdampak pada ekonomi domestik. Tapi dia memilih untuk memilih kali ini. Ekonomi seluruh Terra Tenggara tidak cukup kuat. Summerland ada di negara bagian ini, dan itu bahkan lebih benar dari negara-negara kecil di sekitarnya, jadi tidak ada yang perlu ditakuti. Robert tidak mengerti apa maksud Jasper, jadi dia bertanya lebih lanjut, jadi, Tuan Lynn, apakah Anda akan melepaskannya? Jasper menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata, bukannya aku tidak peduli, tapi aku juga ingin melihat apa yang akan dilakukan Half the Harbor Langdon di Southeast Terra. Faktanya, alasan mengapa Jasper tidak khawatir tentang Half the Harbor Langdon didasarkan pada alasan tertentu, bukan hanya kepercayaan buta. Ketika kekuatan nasional Summerland terus tumbuh, negara-negara kecil Terra Tenggara juga berada di bawah kendali Summerland. Jadi bagaimana jika Half the Harbor Langdon bisa melakukan bisnis yang berkembang pesat di sana? Orang tidak boleh lupa bahwa Summerland mengendalikan akses semua negara kecil ke laut. Terus terang, jika para petinggi tidak senang suatu hari dan ingin memblokir semua akses ke laut, apa yang bisa dilakukan negara-negara kecil? Bukankah Half the Harbor Langdon yang menyebabkan kerusakan ekonomi? Sekarang Jasper hanya menunggu untuk melihat orang-orang itu menembak kakinya sendiri, jadi dia tidak perlu melakukan apa-apa. Robert melihat keyakinan Jasper tentang hal ini dan tidak banyak bicara lagi. Dia hanya mengatakan ini dengan santai. Karena Jasper tidak terganggu, apalagi yang bisa dia katakan. Coyle, apakah Anda di sini hanya untuk memberitahu saya tentang investasi Half the Harbor Langdon di Terra Tenggara? Jasper memandang Robert sambil tersenyum dan bertanya. Robert tiba-tiba sadar dan mulai berbicara tentang bisnis. Dia terkekeh dan berkata, seperti yang diharapkan dari Tuan Lynn. Betul sekali, saya selalu ingin berbicara dengan Anda, tetapi karena saya bertemu Anda di sini hari ini, saya akan langsung ke intinya. Jasper mengangguk. Aku mendengarkan. Robert melanjutkan, saya ingin bekerja dengan Anda di Terra Tenggara. Bagaimana menurutmu? Setelah mendengar ini, ekspresi Jasper berubah. Dia memandang Robert, tetapi tidak berbicara. Setelah waktu yang lama, dia perlahan berkata, saya pikir itu layak, tetapi Anda dapat bertanya langsung kepada Wendy, Presiden JW Group, untuk detailnya. Dia juga ada di Harbor City. Robert sedikit terkejut ketika melihat betapa mudahnya Jasper menyetujui ini. Baiklah, Tuan Lynn, saya akan membiarkan seseorang menyusun rencana setelah beberapa perencanaan dan mengirimkannya kepada Anda dan Miss Suller. Kamu akan mengerti setelah membaca rencananya. Jasper mengangguk, Tuan Coyle, Anda adalah seseorang yang menghargai kebenaran negara. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk bekerja sama dengan Anda, Coyle. Jadi, tolong, Tuan Coyle, lain kali Anda tidak perlu terlalu sopan dengan saya. Robert tersenyum, tahu bahwa Jasper mungkin bisa menebak apa yang dia maksud. Namun, percakapan antara orang-orang cerdas akan selalu berakhir pada saat yang tepat. Setelah percakapan Jasper dan Robert, Jasper keluar untuk melihat Anna bermain dengan teleponnya di pintu, sepertinya sedang mengerjakan sesuatu. Nona Low, akankah kita pergi? Biarkan aku mengirimmu pulang. Anna bangkit dan berjalan keluar hotel bersama Jasper. Pada saat yang sama, dia berkata kepada Jasper, saya membuat janji dengan Wendy. Kita akan bertemu Penny Richmond, ketua kamar dagang Drache, besok.
Jasper terkejut mendengar bahwa mereka akan bertemu dengan istri Randy, Penny, besok. Bukankah kamu mengatakan Penny sangat tidak bisa didekati? Bagaimana Anda membuatnya menyetujui ini? Anna mendengus. Jadi bagaimana jika dia tidak bisa didekati? Anda tidak boleh lupa siapa yang mengendalikan ekonomi Harbor City sekarang. Itu di bawah kamar dagang yang secara nominal di bawah undang-undang Tuan Lama, tetapi pengontrol sebenarnya dari Harbor City adalah Anda. Plus, Anda dan keluarga saya adalah satu kesatuan. Selama Penny tidak dijatuhkan di kepalanya ketika dia lahir, dia tidak akan menolak undangan kami. Ketika Jasper mendengar ini, dia langsung mengerti. Kali ini, Anna tampaknya telah mengeluarkan senjata besar untuk memaksa Penny menemui mereka. Karena itu, dia mengangguk dan menasihati. Penny dan suaminya Randy sangat licik. Apalagi, saya curiga Amerika Serikat ada di belakang mereka. Anda harus berhati-hati saat bernegosiasi dengannya. Jangan jatuh ke dalam perangkapnya. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.